Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam makrunan bi ta'lim semoga tercurah terlimpah kepada Faduqa alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tafsir, ya. Baru sampai Al-Baqarah ayat berapa, ya? 30, ya. Kalau tidak salah Al-Baqarah ayat 30. Kita baca-baca bareng-bareng, mudah-mudahan tambah berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu
تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita bahas tentang makharijnya dulu ya dan juga hukum-hukumnya, karena penting baca Quran itu dengan tajwid. Al-ahdu bit tajwid hadmun lazimu malam yujawidil Qur'ana asimu. Jadi ngaji pakai Quran, ngaji pakai tajwid itu hukumnya wajib. Yang baca Quran tidak pakai tajwid asimun itu, dia berdosa. Makanya penting kita belajar ilmu tajwid, atau sekarang mah tahsin sama ya. Tahsin tajwid sama. Biar sedikit-sedikit bacaan kita ada kemajuan. Jangan dari dulu di sana begitu nggak maju-maju. Sedikit-sedikit insya Allah kita belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala wa id wa kalau wau syafatain atau paduan dua bibir ya. Syafatain itu paduan dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Itu jelas ketahuannya itu kalau disukun au gitu ya. Iya, au wa wi u. Jadi harus ada perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah.
tuh ya. Kalau kita membaca wa, jadi dimingkemin dulu gitu. Nah, idza. Kalau itu hamzah masuknya makharijnya ke aqsal halqi ya. Jadi tenggorokan itu terbagi 3. Ya, ada adnal halqi, wasatul halqi dan aqsal halqi. Jadi ada dibagi 3 ya. Tenggorokan itu. Yang pertama, yang awal gitu ya. Adna itu depan, paling depan. Hurufnya ada 2 ya. Ghain dan kha. Kha dan ghain itu di tenggorokan belah sini paling depan. Adna disebutnya. Nah, tengah-tengah masuk ke tengah-tengahnya. Nah, di sini ada 2 hurufnya, yaitu ha dan a. Ha, a. Jadi nanti bunyi ain, awas jangan ke atas atau ke bawah. Kalau terlalu bawah nanti ngeden gitu. Ya. Terus jangan ke hidung. Karena ain itu bukan makhrajnya, itu bukan syafat, bukan khaisum ya, tapi di wasatul haq di tengah-tengah. Itu ya, cuma nanti buka mulutnya, dibuka gitu, itu ain. Nah, setelah itu ke bawah, nah barulah makhraj hamzah dan ha. Jadi dua-dua gitu ya. Nah, itu termasuk huruf izhar, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu ya, huruf halak sebetulnya, huruf tenggorokan gitu ya. Cuma dibagi 3 gitu. Nah, hamzah itu kebagian paling pangkal ya, paling bawah sekali. Dalam Jazarik dikatakan mimma yali sadrun, hampir berdekatan ke dada, makanya kerasa ha itu kerasa gitu ya. Yu bukan yu nah gitu. A i u ba, a i u ba gitu. Itu di sini ya. Itu hamzah. Makhrajnya di aqsal halqi. Wa itu. Wa id. Kenapa harus benar-benar dibedakan? Karena takutnya nanti suka sama dengan a. Itu ya. An-am-ta. Kita sering baca suratul Fatihah, awas nih. Jangan disamain an-am-ta. Dua-duanya hamzah. Awas, satu hamzah, satu ain. Awas nih. An-am-ta. Dari aqsa gitu ya, dari aqsal halqi, dari pangkal ini sebelah sini, itu naik sedikit itu ke tengah. An-am-ta. Maka nanti bunyi nun dan mim itunya nanti sifatnya itu al-awsat, maksudnya pertengahan. Jadi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu panjang. An-amta, jangan an-amta atau an-amta. Jadi tengah-tengah. An-amta itu seperti. Awas bedain hamzah sama. Nah, ini penting nih. Gitu ya, apalagi kalau anak-anak am-amta dua-duanya mim. Nah, itu ya. Kita mah sudah jadi orang tua, masa masih kanak-kanak bacanya an-amta. Jadi harus jelas beda antara hamzah dan ain. Tuh. Wa id. Nah, setelah itu za, di mana makhraj za. Kalau za itu di ujung lidah ya. Ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas. Ya. Za, zi, zu. Jadi bukan ja. Ya, itu banyak kesalahannya dari dialek bahasa.
itu rata-rata itu keja wa ij, itu bukan ij ya, id. Jadi ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas gitu, ujungnya ketemu ujung-ujung, id wa id. Dan jangan mantul seperti dal, awas ya, bukan wa id tapi ada juga wa id, wa ij gitu ya. Kadang yang harusnya kolkolah mantul malah nggak kolkolah gitu ya, seperti yang sering kita baca qul huwallahu ahad, ahad nggak mantul padahal itu huruf kolkolah. Bahkan kolkolahnya kolkolah sugro bukan supro, sugro enak sugro apa kubro ya, kolkolah kubro, salah, kolkolah kubro gitu ya. Jadi huruf kolkolah yang mati atau sukun di akhir itu ya, makanya harus ada pantulannya. Kolkolah itu membunyikan huruf dengan suara memantul, mantul lagi, qul huwallahu ahad gitu. Tapi jangan disengajain ahad itu ya, jangan berlebihan karena ada yang saking pengen ininya gitu, nah, jangan terlalu. Khairu umur awsatut, tengah-tengah saja gitu. Qul huwallahu ahad itu, jangan ahad atau tanpa kolkolah ahad. Apalagi ini yang paling fatal, ahad. Ada yang gitu ya, qul huwallahu ahad, ahad itu tak, awas iya, hati-hati ya, ini hati-hati. Makanya kita baca lagi Qurannya sambil dilihat gitu mahrun-mahrunnya, hurufnya apa ini, huruf apa gitu. Insyaallah nanti kita belajar sedikit-sedikit aja ya, jangan terlalu banyak, puyeng nantinya. Nah, tadi wau apa tadi, paduan antara bibir atas dan bibir bawah, itu aja ya. Oh, wau itu ternyata huruf syafatain namanya. Syafatain itu dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Tuh. Kedua apa tadi, hamzah. Di mana hamzah letaknya? Aksol halki, di pangkal tenggorokan. Ini paling jauh. Aksol itu ya, paling jauh letaknya. Nah, hamzah. Terus za, di mana tadi za? Ujung lidah itu ya, ketemu dengan gigi seri atas. Ya, awas jangan lagi sekarang kalau sudah tahu ij. Awas ya, jangan ij. Wa ij. Bukan enggak ada ij. Gitu ya. Id wa idza zi zu za zi zu. Belajar aja di rumah nanti ya. Za zi zu bad, nah gitu. Za zi zu bad gitu. Nanti insyaallah kita bagiin itunya caranya gitu ya, insyaallah. Kita belum bikin, insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita bagi, biar sama-sama kita belajar ya, sama-sama. Karena kalau mahorij itu kalau nggak dilatih itu nggak mungkin rubah tuh ya. Kalau nggak dilatih itu nggak mungkin berubah terus, sampai kakek-kakek juga begitu gitu ya. Nah, makanya nanti diajar satu-satu, nanti hamzah dulu, terus ba dan sebagainya ya. Cukup kalau sampai satu ayat sampai jam 9 ya. Marot doang gitu ya, insyaallah sedikit-sedikit, tapi harus ingat ya, jangan sampai ingat di dalam masjid keluar lupa. Biasanya begitu, ini penyakit orang tua. Kita betul gak kalau udah belajar tua seperti ini, ya Allah, gampang lupa ya. Ingatnya lama, lupanya cepet, betul. Makanya kalau belajar itu harus dari kecil. Makanya nih pelajaran buat kita, ini anak kita, awas ya, anak kita jangan seperti bapaknya ya. Anak mah harus lebih, tapi kita juga harus belajar, jangan sampai gitu. Enggak apa-apa, bapak mah bodoh juga, yang penting kamu pinter, jangan juga gitu.
Sama-sama kita juga belajar, nggak ada waktu terlambat, ya. Udah itu makhrajnya, kita cukup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tafsirnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Tapi insyaallah nanti kalau kita bikin satu hari nggak apa-apa ya. Kan dalam seminggu kita bikin satu hari, insyaallah nanti hari apa. Tapi harus ada semuanya gitu. Karena pelajaran dari tahun-tahun yang dulu pernah belajar ya. Kalau nggak salah hari Sabtu nggak ada lagi gitu. Itu hilang gitu, terus nggak ada gitu. Padahal penting ya belajar ini, nanti diiniin pengurus nanti hari apa kita belajar, jadi khusus tajwid, khusus makhraj gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiat. Kita lanjutkan. Wa idh qala rabbuka lil malaika ay wa idza nusiba bi idmaridkur. Jadi kata id itu menyimpan lafaz udkur. Apa udkur itu? Ingatlah. Ay wa idh qala itu ay wadkur. Ingatlah. Itu. Qala rabbuka, ketika Tuhanmu tuh mengatakan lil malaikati, kepada malaikat. Itu artinya jadi menyimpan kata uzkur. Ada lagi sebagian ulama mengatakan bahwa id itu id zaidah, tambahan saja. Kalau id zaidah itu enggak ada maknanya, bos ya. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa mana id itu adalah qad, bimakna qad. Aikot itu maknanya litahqiq, sungguh. Jadi kalau memanakan wa id qala, sungguh Tuhanmu telah berfirman gitu. Itu maknanya. Nah, makanya kenapa kalau tafsir itu banyak sekali gitu. Kalau kita diterjemah itu pasti cuma satu. Kenapa? Karena buat apa? Buat meminimalisasi kakin gitu ya. Jadi supaya sama. Makanya ada terjemahan dari Deva kan gitu ya. Tadi kalau tafsir itu luas sekali gitu ya. Kalau tafsir luas, beda dengan terjemah. Awas jangan disamain antara terjemah dan tafsir. Tafsir itu banyak gitu ya, ratusan. Kalau yang kita tahu paling tafsir apa? Tafsir Al-Quran. Tafsir Jalalain paling ya. Oh, tafsir apalagi? Ayo, yang tahu tafsir apa ya? Tafsir mimpi gitu. Nah, ada yang tafsir yang apa? Yang satu jilid tafsir apa? Tafsir Jalalain kita mah. Ada lagi tafsir yang satu jilid, cuma kurunnya kurun awal. Tafsir Ibnu Abbas namanya. Tanwirul Mikbas itu kurun awal. Terus ke sini ulama kita tafsir Munir, itu ya, yang kita pakai sekarang ini tafsir Munir. Ada lagi yang 2 jilid, ada tafsir Ahkam, itu ya. Naik lagi tafsir Ibnu Katsir, banyak ya, banyak sekali. Makanya kalau tafsir itu beragam. Udah terusin. Selanjutnya wa id qala rabbuka lil malaika. Jadi secara arti lurusnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman gitu ya. Kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat tuh. Apa yang difirmankan Allah ini? Inni ja'ilu fil ardi khalifah, itu ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Dohak dari Ibnu Abbas, annahu ta'ala innama qala hadzal qawla lil malaikah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ucapan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah kepada malaikat. Nah, malaikat itu yang mana ini? Alladzina kanu, makanya pentingnya tafsir itu ya. Alladzina kanu fil ardi muharribina ma'al iblis.
Jadi para malaikat yang berperang, dia yang berperang bersama-sama dengan iblis, itu ya. Jadi dulu sebelum ada kita, jadi para malaikat itu berperang itu bareng sama iblis, bukan merangin iblis, berperang bareng-bareng sama iblis. Merangin siapa? Jin. Jadi sebelum kita itu jin dulu, gitu ya. Kenapa? Li'an Allah Ta'ala ma'askanal jinnal arda fa'absadu fiha. Karena sungguhnya Allah ketika Allah menempatkan jin di muka bumi ini, awas ya, ternyata si jin itu berbuat kerusakan di muka bumi. Tuh, fa'absadu fiha. Jadi si iblis itu kan buat kerusakan. Makanya diperangin tuh. Itu ya, maka diperangin. Terus apalagi, bukan hanya ngerusak, tapi wasafakut dima'atu. Ya, jadi tukang apa? Tukang ngocori darah gitu. Ini ya. Wa qatala ba'duhum ba'du, masya Allah. Jadi saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, masya Allah. Itu jin ya, itu jin. Ba'asallahu iblisa fi junudin minal malaika. Maka Allah utuslah iblis. Awas ya, kalau dulu iblisnya masih baik ya, masih soleh iblisnya. Nah perangnya itu fi junudin minal malaikat, bareng-bareng sama malaikat perang, insyaallah. Merangin siapa? Jin. Faqatalahum iblisu bi askarihi hatta akhrajuhum minal ardh. Sehingga iblis dan bala tentaranya gitu, para malaikat itu membunuh banyak jin. Jadi jin-jin itu dibunuhin gitu ya. Setelah itu akhrajuhum, yang sebagian lagi diusir ya. Diusir, disingkirin minal ardh, dari bumi ini. Walhaquhum bi jazairil bahr. Kemudian setelah ditangkap terus diapa? Nah, dimasukkan ke pulau-pulau yang ada di laut. Makanya jangan aneh ya, kalau di laut itu banyak jin. Itu ya, katanya gitu. Bener apa enggak? Itu ya, masya Allah. Itu udah disimpan di pulau-pulau yang ada di laut. Di laut itu banyak pulau gitu. Masya Allah. Wa haula'i khazzanul jinan. Nah ternyata iblis dan para malaikat itu yang memerangi jin adalah mereka itu khazanul jinan. Jadi yang menjaga surga, ya. Padahal para penjaga-penjaga surga yang sengaja anzalahumullah minas sama ilal ardh. Sengaja Allah turunkan dari langit ke bumi. Tujuannya litordil jin ilal jazairi wal jibal tuh. Untuk apa? Untuk mengusir bangsa jin. Kemana diusirnya? Yaitu ke pulau-pulau dan juga ke gunung-gunung. Wah, saya makanya jangan aneh ya, di gunung-gunung itu pulau-pulau terpencil, apalagi di kita banyak sekali ya pulau-pulaunya. Tuh, diusir wasakanul ardo. Nah setelah itu, setelah diusir jin, nah iblis itu ditempatkan di bumi. Tuh, fahafafallahu anhum al ibadata. Allah memberi keringanan kepada iblis dalam masalah ibadah. Wa kana iblisu ya'budullah taratan fil ardi wa taratan fis sama. Jadi terkadang iblis itu ibadahnya di langit dan juga di bumi. Begitu ya ceritanya dulu ya. Jadi terkadang di langit, terkadang di bumi. Wa taratan fil jannah. Nah, terkadang juga dia ibadah di dalam surga. Jadi bebas. Ketika itu iblis itu bebas. Tuh. Nah, karena itu fadakhalahul ujubu, maka masuklah ujub. Nah, itulah dari sana ya, mulai membanggakan diri. Karena apa? Karena ada keistimewaan yang Allah berikan buat siapa? Si iblis. Makanya ada ujub ini nih. Makanya hati-hati nih, hati-hati ketika kita diberi kekuasaan, itu ya pangkat, itu biasanya udah mulai itu.
Ketika di bawah, kita sopan banget gitu. Itu ya baik banget. Tapi kalau sudah naik pangkat, ya naik kedudukan, wah Allah, seperti itu kan. Kalau masih di bawah, janjinya macam-macam. Betul kan? Sampai ada yang ngitungin janjinya 1, 2, 3. Tetapi setelah jadi, lupa akan janjinya. Ya, itu biasa seperti itu ya. Seperti itu biasanya. Berarti masih ada sifat-sifat iblis dalam diri kita. Ya, itu ya keliling ke masjid, ke majelis taklim sebelum pemilihan, ya betul gak? Ini sebelum pemilihan. Tapi setelah pemilihan lupa, jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, kan seperti itu. Biasanya kan ketika sebelum itu ngirim karpet segala macam, ya ada di video ya, sampai karpetnya diangkat lagi, digulung lagi. Kenapa? Gagal gitu, nggak kepilih gitu ya, betul gak? Itu masya Allah seperti itu. Jadi awal-awal manusia itu jadi model-model begitu. Jadi ada sifat ujub. Kenapa? Karena ada keistimewaan, biasa seperti itu. Makanya kita jangan lupa. Kalau bahasa Inggris nama jangan lupa purwadaksi gitu. Jangan lupa asal mula kita. Kita itu asal mula itu di bawah dan akan kembali ke bawah, betul gak? Iya, kita itu dari tanah dan akan kembali ke tanah. Apa sih keistimewaan manusia? Betul gak? Sang pangkat yang paling tinggi di kita apa? Yang paling tinggi? Presiden, gak ada lagi. Ada gak? Lagi ibu presiden. Itu ya. Itu gak ada lagi. Setelah itu gak ada. Tuh. Jadi setelah itu balik kembali lagi ke bawah. Makanya ketika kita di atas jangan lupa ke bawah. Itu ya. Makanya kalau kita memiliki sifat, ingat purwadaksi kita tidak mungkin sombong. Itu ya. Sebelum kepilih, sebelum jadi pejabat dan sebagainya, sebelum jadi orang kaya, bergaulnya dengan orang-orang bawah. Tapi ketika sudah kaya raya, sudah berpangkat, lupa dengan orang bawah. Seperti itu kebanyakan. Ya, insya Allah. Sama aja dengan terjadi kepada si iblis ini. Jadi adalah ujub dalam hatinya. Qala fi nafsihi ma a'taniyallahu hadzal muluk illa li anni akramul malaika alaihim. Di dalam diri si iblis itu apa? Nah, Allah tidak memberikan kepadaku keratuan atau kerajaan ini illa li'ani, hanya kepadaku. Jadi ke orang lain tidak memberikan. Kenapa? Karena aku itu adalah malaikat yang paling mulia. Itu ngomongnya. Jadi dari golongan malaikat itu aku adalah yang paling mulia. Makanya kadang kita suka ada ya. Kayaknya saya paling ahli ibadah gitu ya. Ada. Makanya kita suka merendahkan orang yang baru belajar ibadah. Ya, insya Allah. Makanya tidak boleh tuh. Itu sedikit-sedikit kita belajar gitu dari iblis. Awas, jangan sampai kita memiliki sifat seperti iblis. Awas ya. Jadi sifat apa tadi? Ujub dan sombong dalam diri kita. Masya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah mengatakan begini ya, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi, hendak menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah. Apa khalifah ini? Yaitu pengganti aibadalan minkum. Di sini mulai adanya itu karena Allah mengatakan begini, aku akan menjadikan penggantimu, gitu bahasanya. Jadi ya, di muka bumi ini. Tadinya kan si iblis nih yang ditempatkan di bumi ini. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa Allah akan menjadikan pengganti daripada iblis di muka bumi ini, nah mulai dari sana, awas, si iblis itu menyimpan dendam. Biasa gitu. Kalau pangkat kita ada yang ngegeser kan bisa gitu. Ya, mulai waktu tenang-tenang kita jadi ini tenang gitu kan, nggak ada yang geser. Tiba-tiba ketika ada kamu mau dimutasi atau diganti sama si Anu, toh apalagi si Anu itu adalah bawahan kita, betul gak?
Ternyata ada di sonohnya. Ya Allah, iblis diantaranya seperti itu. Karena tadi merasa ujub, dirinya merasa takabur gitu, maka diganti. Makanya hati-hati orang-orang yang takabur. Nanti Allah geser, Allah ganti. Awas ya, hati. Allahu Akbar. Tuh. Dan juga warafi'ukum ilayya. Nah, dan juga nanti khalifah ini, pengganti ini juga yang akan melaporkan kamu kepadaku gitu. Fakarihu dzalika li'annahum kanu ahwanul malaika ibadah. Masya Allah, ketika itu maka bencilah iblis, tidak senang iblis gitu ya kepada khalifah. Siapa khalifah itu? Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi wal muradu bihi adalah Adam. Jadi yang dimaksud dengan khalifah di sini, pengganti di sini adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Makanya dari sana mulai ada bintik-bintik permusuhan. Tuh ya. Qalu, nah berkatalah. Ini para malaikat maksudnya di sini siapa? Iblis ya. Nah, dalam tafsir ini nih Mas ya. Mungkin dalam tafsir lain beda lagi versinya. Itu ya. Makanya kalau kita baca itu harus pakainya tafsir, jangan pemikiran kita sendiri. Awas, hati-hati ya. Jadi iblis ini mengatakan gini, istiksyafan amma khafi alaihim minal hikmah. Jadi tujuannya mengatakan kata qalu di sini, iblis mengatakan ini, maksudnya apa? Adalah untuk menyikap rahasia. Apa sih rahasia hikmahnya gitu? Kok Allah menggantikan apa iblis itu menjadi khalifah di muka bumi ini? Siapa? La itiradan 'ala Allah. La itiradan 'ala Allah. Maksudnya cuma pengen membuka rahasianya, menyingkap rahasia. Biasanya seperti itu kita ya, ini apa sih masalahnya gitu kan? Saya sampai diganti kan gitu biasanya. Gitu. Padahal mah kalau kita nerimain udahlah. Mungkin sudah saatnya kita diganti. Sebenarnya kalau itu simpel ya. Itu cukup ada ya Allah. Berarti udah masanya, udah waktunya saya diganti dengan generasi yang jangan ini mah sudah tua, ayo we pengen jadi ini, gak mau diganti sama generasi yang muda. Kan seperti itu ya, ada. Ya Allah, jadi contohnya jadi pengurus masjid, itu gak mau lagi yang baru-baru gitu, nggak usah gitu ya. Dia sampai tua nggak usah gitu. Jadi kalau bahasa kita pengen regenerasi, yaitu kita naikin lagi yang muda. Nya kita bagian di belakang enak gak? Enak sebenarnya gitu ya. Jadi makmum itu enak, imam berat Pak. Sebenarnya berat tuh gak? Tanggung jawab. Ya Allah gitu kan. Makanya kita regenerasi ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya jadi apa? Pengganti kita nanti. Ini yang jadi kesalahannya, banyak masjid jadi dibangunnya itu adalah zahir, tetapi ruhnya nggak dibangun. Itu ya, penggantinya tidak dipersiapkan. Anak-anak kita tidak diajarkan untuk mencintai masjidnya. Awas ya, yang harus dimakmurkan itu adalah masjid, bukan gang kita masing-masing, bukan RT kita masing-masing. Gak apa-apa kita punya pengajian di RT, tapi tujuannya adalah untuk membawa mereka ke masjid. Jangan sampai yang dimakmurkan itu adalah RT-nya masih, awas tadi, ingat awas ya, iblis tadi itu, mas ya. Jadi bawa mereka ke masjid supaya mereka menjadi generasi penerus kita yang selanjutnya akan memakmurkan masjid. Karena banyak Pak, ya Allah, bangunan masjidnya bagus, tetapi isinya cuma aki-aki, kakek-kakek yang sudah tua, pemudanya nggak ada. Nauzubillah, summa makanya harus diperhatikan nanti apa regenerasi itu ya. Seperti kayak kita minggonan bapak-bapak, biasanya kita itu sudah terpaku dengan nama. Ini minggonan siapa? Minggonan bapak-bapak, anak-anaknya nggak ada. Itu salah sebenarnya gitu ya. Betul gak? Minggunan ibu-ibu perawannya nggak ada, kasihan ustadznya gitu. Ngelihatnya yang nenek-nenek banyak ribut gitu. Yang ada nggak ada bening-bening. Contohnya ini mah.
Kenapa? Karena untuk regenerasi, betul gak? Karena terpaku dengan nama biasanya. Seharusnya pengajian bapak-bapak penuh juga dengan anak remaja dan sebagainya. Kan kita punya anak-anak nih. Pasti kita punya anak, bawa anak kita, itu ya, supaya belajar untuk apa? Mengkaji dan juga duduk sebentar gitu ya di masjid. Itu ajarin gitu. Jangan kita ibadah kita baik gitu, anak kita nggak pernah diajarin, betul? Ada yang seperti itu bahaya, celaka nanti. Anak kita nggak diurusin, nggak diajarin sebagainya gitu. Nanti di akhirat dia akan mendakwa, Pak. Anak-anak kita akan apa? Akan mendakwa kita. Walaupun ya kita itu amalnya hebat sekali, ahli masjid gitu. Tetapi anak kita gak suka ke masjid. Itu celaka, Pak. Celaka. Ya, makanya bagaimana caranya supaya anak-anak kita jadi ahli masjid. Nah itu PR kita, emang tugas kita itu. Jangan dilimpahin ke ustadz begitu. Ya Allah, udah babak belur ustadznya gitu. Betul gak? Ini untuk tugas ustadz. Gitu ya. Ya Allah, padahal yang bertugas itu siapa? Kita selaku orang tuanya. Itu ya, Masya Allah. Makanya yuk bareng-bareng gitu. Di masyarakat kita gitu ya. Kita selaku orang tua bawa anak-anak kita gitu. Bawa anak-anak kita untuk mencintai masjidnya berjamaah dan sebagainya. Jangan dibiarin anak-anak kita berangkat sendiri, biasanya gitu. Gitu ya, toh berangkat kamu tuh berjamaah gitu, dianya enggak. Ya, ayahnya duduk santai di rumah. Biasanya gitu ya. Ya Allah, biasanya begitu. Nih ibu-ibu ada gak, Bu? Oh ada, Ibu. Itu ya, nih bawa anak-anak kita. Ya Allah, coba ya kalau kita punya anak, ya Allah, anak kecil, terus kita dandanin pakai baju koko orang rapi gitu ya, pakai minyak wangi, terus kita teng-teng ke masjid. Ya Allah, senang Pak? Senang, ya Allah. Jangan dibiarin gitu ya. Pakainya pakaian apa? Bola. Iya, gambarnya gak jelas kan gitu ya. Ya iya, pas ke masjid disangka masjid ini lapangan bola, apalagi karpetnya hijau. Disangka lapangan bola gitu ya. Gitu, nanti lari-larian segala macam gitu ya. Allahu Akbar, begitu. Jadi harusnya ajarinnya kita bawa teng-teng anak kita ke masjid, ajarin nih sholat sunnah dulu kan gitu, ajarin gitu. Jangan kemana-mana nak ya, sini tuh. Insya Allah bisa apa enggak ya kita. Saya juga Masya Allah ini mau yang kecil ini, ya Allah gitu, udah mulai kan bingung saya, nanti kalau ada gede sedikit bagaimana ya. Udah mulai berpikir, ya Allah ini cara sabar berapa, itu PR kita, tugas kita gitu, bagaimana mereka itu mencintai masjidnya. Awas ya, jangan sampai masjidnya itu kosong daripada anak-anak. Celaka Pak kalau masjid sudah kosong dari anak-anak. Gak apa-apa lah anak-anak melari-larian, asal kita jangan. Kita mah sudah tua, gak pantas lagi lari-larian. Kalau anak kecil, ya pantas-pantas saja, karena masa-masanya bermain seperti itu. Jangan terlalu galak ke anak-anaknya, kesian gitu ya. Nantinya fobia ke masjid, nanti anaknya nantinya kabur. Kenapa nak nangis dari masjid itu? Dimarahin katanya gitu. Sama imamnya, alhamdulillah, insyaallah gitu ya. Enggak, saya gak pernah gitu ya. Ya Allah, kasihan ya. Ya, kita terusin. Nah, selanjutnya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini yang dikatakan golongan para malaikat beserta iblis ya. Ataj'alu fiha may yufsidu, apakah engkau, ini kepada Allah, apakah engkau wahai Tuhanku akan menjadikan di muka bumi ini adalah may yufsidu fiha, orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman yang pertama ketika jin ditempatkan di bumi, jin itu berbuat kerusakan. Makanya, nah ini protes, bahasanya protes. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini adalah makhluk atau
manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Di sini tafsirnya bil ma'asi tuh. Berbuat kerusakan dengan berbuat maksiat. Itu. Awas ya. Jadi bukan nebangin hutan segala macam. Itu secara zahirnya. Awas ya. Yang paling parah itu adalah berbuat kerusakan di muka bumi adalah dengan melakukan perbuatan dosa. Beda Pak, satu daerah yang banyak kemaksiatannya dengan daerah yang jarang maksiat, beda nggak? Beda Pak, ya, insyaallah. Nah selanjutnya, wayasfikud dima. Nah dan juga makhluk atau orang yang akan melakukan apa? Menumpahkan darah, yasfikud dima. Kerjaannya itu menumpahkan darah bidzulmi dengan zalim. Zalim itu, awas, zalim itu dengan secara bukan yang hak. Kalau kita memerangi orang kafir, yang orang kafir itu juga memerangi kita, nah itu hak itu. Kita jangan diam saja, betul gak? Orang kafir nyerang kita diam, gak apa-apa lah diserang juga kan gitu. Itu mah bahasanya apa? Salah ya. Jadi harus dilawan. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari, bahasanya gitu kan. Tapi jangan kita sampai orang-orang yang di luar agama kita apa? Kita rusak tempat ibadahnya, kita ganggu segala macam. Tidak boleh, karena di kita ada aturannya. Nggak boleh. Disebutnya apa? Kafir dhimmi namanya. Yang apa? Bersosialisasi setiap hari dengan kita. Kalau orang kafirnya, orang non muslimnya itu benar-benar mengganggu kita itu dan akan apa? Menyerang kita dan sebagainya. Nah, kita wajib untuk membela gitu, sebenarnya itu. Jadi orang lain diem-diem nggak apa-apa, kita tiba-tiba bikin kerusakan, nggak boleh. Itu nggak ada ajarannya sama sekali, itu ya. Nah, bimuqtadal quwwatil ghadabiyah, masyaallah. Ini dengan apa? Dengan kebencian, dengan kebencian. Makanya hati-hati gitu ya, karena kalau udah dasarnya benci, nah ini nih harus, kalau udah dasarnya benci, walaupun orang lain bagus, baik, tetapi yang ada di mata kita jelek. Jangankan ke orangnya, ke sendalnya saja benci banget kita, betul gak? Ya Allah, kalau sudah didasari dengan benci gitu ya. Makanya nih, tanamkan kepada siapapun kita apa? Kasih sayang gitu ya. Seperti ke orang kafir gak boleh kita ke orangnya gitu, tetapi yang kita benci adalah sifat kekafirannya, kelakuannya, bos ya. Jadi bukan orangnya, karena ajaran Rasul dulu, Rasul tidak pernah membenci dulu ya. Ketika menyebarkan agama itu tidak pernah membenci sama sekali. Bahkan Rasul ya ketika berdakwah sampai berdarah-darah, Rasul tidak benci. Itu kenapa? Karena dalam diri Rasul itu nggak ada benci sama sekali. Yo, maksudnya nih hati-hati, makanya jangan sampai kita benci kepada siapapun gitu. Karena kalau dasarnya sudah benci, sudah tidak ada kebaikan lagi di mata kita, seperti itu. Maka harus objektif kita, itu ya, memandang siapapun. Kan sekarang itu ya Allah, itu di WA segala macam, kalau udah memojokkan seseorang, udah membuli, mencaci maki, itu habis-habisan itu. Kenapa? Karena dasarnya itu benci. Coba kalau kita sayang kepada siapapun, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan binatang gitu, kepada pohon-pohon dan sebagainya, kalau kita sayang, enak apa? Enak. Yang membuat hati kita, kenapa? Karena dalam diri kita ada kebencian, dan itu penyakit itu. Ya, itu penyakit hati. Ya, makanya hati kita memiliki hati yang kotor, yang penuh dengan kebencian. Tuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, ini ya kata malaikat itu ya beserta iblis, wa nahnu nusabbih, sesungguhnya kami itu nusabbihu, mensucikanmu, an kulli ma yalik, itu dari segala sesuatu yang tidak pantas,
bihamdika dengan memujimu gitu. Ini ya, dengan memujimu ala ma an'amta bihi alaina, atas segala limpahan nikmat karunia yang telah engkau berikan kepada kami. Wa nuqaddisulak, dan kami selalu mensucikanmu tuh. Nusabbihu nusibuka bima yariku, kami selalu mensifatimu dengan apa? Dengan sifat-sifat yang layak, dengan sifat-sifat yang pantas engkau sandang itu ya Allah. Minal ului wal izzah, di antaranya sifat luhur dan juga sifat mulia. Qala, nah Allah menjawabnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku maha tahu apa yang tidak engkau ketahui. Jadi pengetahuan kita itu terbatas. Ini mengatakan bahwa hikmahnya dari kata ini bahwa pengetahuan kita itu terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah mengatakan kepada malaikat sekalipun, sekali bermalaikat pun Allah mengatakan begitu, apalagi model kita itu ya, Masya Allah. Makanya kalau kita jadi orang yang pintar, jangan sok pintar. Yang pintar di atasnya ada lagi yang lebih pintar, di atas langit ada lagi, langit kan gitu bahasa istilahnya. Jadi jangan ada kesombongan dalam diri kita. Yang pantas sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis pun gitu, iblis pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuh, diusir oleh Allah itu karena memiliki sifat sombong. Bahkan dalam hadis Rasulnya, la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi misqala dzarratin minal kibr, tidak akan masuk ke dalam surga, awas, orang yang di dalam hatinya ada sedikitnya apa, sekecil biji zarah gitu ya, minal kibr, dari sifat takabur. Makanya hati-hati, bersihkan gitu ya sifat sombong, sifat ujub dalam diri kita. Mudah-mudahan manfaatnya nambah ilmu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan juga berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkahkan anak-anak dan keturunan kami, jadikan mereka anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ya Allah. Persangkutan-persangkutan di antara kami, hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.